Halo Inviplaners, kita bertemu kembali di sesi Q&A. Pada kolom komentar di video saya sebelumnya tentang tata cara penapisan dokumen lingkungan, ada yang meminta untuk dibuatkan video tentang tata cara penapisan melalui sistem AMDALNet. Dengan adanya perkembangan dan modifikasi di website OSS untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha, maka saat ini ada hal baru nih yang ditemukan dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui OSS, khususnya untuk pemenuhan persetujuan lingkungan yang saat ini mewajibkan adanya proses penapisan. Dan untuk menjalankan proses penapisan tersebut harus dilakukan melalui website AMDALNet yang telah terintegrasi dengan akun OSS pelaku usaha. Meskipun sebenarnya di tahap awal kita juga sudah bisa melakukan penapisan secara otomatis melalui laman OSS atau melalui penapisan manual, sehingga kita sebenarnya sudah bisa mengetahui sejak awal jenis dokumen lingkungan yang akan dibuat. Namun hasil penapisan dari AMDALNet tetap dibutuhkan karena itu menjadi bukti resmi atau bukti formal yang menunjukkan jenis dokumen yang akan disusun oleh pelaku usaha yang kemudian dapat digunakan dalam pemrosesan perizinan berusaha di OSS. Jadi Inviplaners, terutama bagi para pelaku UMKM, tidak perlu cemas dengan hal ini ya, karena proses penapisan di AMDALNet ini sebenarnya cukup mudah. Hanya saja memang sedikit membutuhkan skill dalam hal pemetaan. Oh ya, sebenarnya dari website AMDALNet juga sudah memberikan panduan resmi mengenai proses penapisan di AMDALNet, namun mungkin masih ada yang kurang jelas sehingga belum banyak dipahami oleh pelaku usaha. Untuk itu, pada video ini saya akan coba memberikan penjelasan mengenai tata cara penapisan di AMDALNet. Dalam video ini, saya menggunakan contoh dari panduan resmi yang sudah diberikan dari AMDALNet. Sebagai contoh, di sini kita memiliki rencana usaha dengan kode KBLI 56101, yang mana sesuai klasifikasinya, kode ini merujuk pada jenis usaha restoran dan penyediaan makanan keliling. Untuk memulai proses penapisan ini, tentunya terlebih dahulu kita sudah login ke website OSS melalui akun pelaku usaha. Pada tampilan beranda OSS ini, kita memilih NIB. Selanjutnya, di sini kita akan mencari KBLI yang akan kita proses. Untuk contoh ini, yaitu KBLI 56101. Tentunya sebelumnya kita telah melakukan pengisian data-data usaha di OSS terhadap jenis usaha ini sebagai salah satu dari unit usaha atau kegiatan kita. Setelah menemukan KBLI yang akan diproses, kita klik proses perizinan berusaha yang ada pada bagian bawah. Selanjutnya akan mengarah ke laman berikut. Di sini kita tinggal melakukan centang-centang saja pada kotak yang disediakan. Setelah mencentang semua, terakhir kita pilih lanjut pada pojok kanan bawah. Setelah itu akan muncul tampilan berikut. Di sini kita mencentang lagi pada kolom kotak yang isinya berisi pernyataan bahwa data dan informasi yang diisikan adalah benar. Selanjutnya klik terbitkan perizinan berusaha. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Lalu kita klik ajukan persetujuan lingkungan. Selanjutnya kita klik ya lanjut. Kemudian di sini kita akan melakukan proses pemenuhan persyaratan dengan cara memilih bar perizinan berusaha yang ada pada bagian atas. Lalu kita pilih pemenuhan persyaratan. Selanjutnya di sini kita mencari lagi KBLI atau jenis usaha yang akan kita ajukan pemenuhan persyaratannya, yaitu KBLI 56101. Bisa dengan mengetik di bagian kolom pencarian untuk memudahkan. Setelah kita temukan KBLI 56101 yang akan kita proses, maka kita klik tanda panah kecil yang ada di bagian paling kanan dalam tabel. Lalu akan muncul kotak biru pada bagian bawah tabel yang isinya proses pemenuhan standar usaha di sistem KL. Kita klik di bagian ini. Setelah kita mengklik proses pemenuhan standar usaha di sistem KL, maka seketika laman kita akan secara otomatis diarahkan ke website AMDALNet. Berikut adalah contoh tampilan dashboard AMDALNet ketika kita sudah mengklik kotak biru tadi. Selanjutnya gulir pada bagian bawah dashboard AMDALNet untuk mencari KBLI atau jenis usaha yang akan kita lakukan proses penapisan. Setelah menemukan jenis usaha yang dimaksud, maka kita langsung klik saja di kotak hijau yang ada di sebelah kanan yang bertuliskan proses penapisan. Selanjutnya tampilan akan menjadi seperti berikut. Di sini kita lakukan pengisian nama rencana usaha atau kegiatan, deskripsi kegiatan, dan deskripsi lokasi. Isikanlah sesuai rencana usaha yang akan kita lakukan.
Berikut adalah contoh pengisiannya. Sebagai contoh, karena ini adalah KBLI 56101, maka kita mengisikan di bagian nama rencana usaha atau kegiatan adalah restoran seafood. Selanjutnya kita mengisi deskripsi kegiatan dan deskripsi lokasi. Pengisian di sini bebas saja ya, formatnya disesuaikan saja dengan spesifikasi kegiatan yang akan kita jalankan dan lokasi kegiatannya. Pada bagian deskripsi lokasi, jelaskan alamat lengkap lokasi kegiatan beserta gambaran kondisi di sekitar lokasi usaha. Setelah itu, kita melanjutkan pengisian pada bagian sisi kanan yang berisi perintah untuk mengupload beberapa dokumen seperti dokumen kesesuaian tata ruang, surat pernyataan pemrakarsa bahwa persetujuan lingkungan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan, dan peta lokasi kegiatan dalam format file PDF dan peta lokasi dalam bentuk file SHP yang telah di-zip terlebih dahulu. Yang pertama, untuk dokumen kesesuaian tata ruang. Dokumen ini sebelumnya telah kita proses di OSS, jadi sudah harus disiapkan sebelumnya ya. Atau kalau belum, tinggal kembali lagi ke laman OSS-nya dan mendownload dulu kesesuaian tata ruangnya yang berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau sering disebut PKKPR. Berikut adalah contohnya. Oh ya, jika berupa kegiatan mikro, maka biasanya dari OSS kita akan mendapatkan surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Berikut adalah contohnya. Jika sudah ada dokumen PKKPR atau surat pernyataan mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, maka langsung saja di-upload ya. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan pemrakarsa bahwa persetujuan lingkungan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan. Untuk surat pernyataan ini bebas saja ya, formatnya tidak ada patokan khusus. Yang terutama adalah dalam surat menuangkan kalimat bahwa usaha atau kegiatan sedang dalam proses perencanaan dan belum dilakukan pembangunan atau operasional. Kemudian surat pernyataan juga harus ditandatangani oleh penanggung jawab usaha. Biasanya adalah direktur, atau jika atas nama pribadi maka yang bersangkutan langsung yang bertanda tangan. Yang ketiga adalah kita perlu mengupload peta lokasi kegiatan dalam bentuk file PDF dan juga peta lokasi kegiatan dalam bentuk shape file atau file SHP. Contoh tampilan file peta lokasi yaitu sebagai berikut. Sementara contoh tampilan file SHP dari peta lokasi kegiatan yang dibuka dari aplikasi ArcGIS adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk penguploadan di AMDAL.net, file SHP akan digabung menjadi file zip. Pada bagian ini, mungkin sebagian teman-teman yang awam dengan teknis pemetaan pasti akan sedikit mengalami kendala ya, karena memang bagian ini sedikit membutuhkan keterampilan teknis dalam bidang peta. Saya juga tidak bisa menyajikan secara langsung dalam video ini mengenai tutorial pembuatan peta dalam bentuk SHP sesuai kebutuhan AMDAL.net, karena tentu videonya akan menjadi sangat panjang dan juga memerlukan aplikasi khusus yaitu ArcGIS. Jadi mengenai tutorial pembuatan peta SHP di ArcGIS dan contoh format petanya sudah saya sertakan filenya ya, bisa di-download langsung di link yang ada di deskripsi video ini. Sehingga pada bagian ini saya akan langsung menyarankan saja apabila teman-teman masih awam terkait pembuatan peta yang sesuai standar, maka sebaiknya mencari ahli peta yang sudah biasa membuat peta menggunakan aplikasi ArcGIS. Ahli peta ini biasanya banyak dari lulusan ilmu geografi, perencanaan wilayah, geologi, arsitektur, atau bahkan dari teknik sipil. Mengapa harus dibuat dari aplikasi ArcGIS? Karena dari aplikasi tersebut kita bisa menghasilkan peta dalam format SHP atau shape file sesuai yang diminta oleh sistem AMDAL.net, dan juga ada isian-isian tertentu yang perlu disesuaikan dengan standar di AMDAL.net. Pada bagian ini di sistem AMDAL.net sudah menyediakan contoh SHP dan juknis peta yang dapat menjadi acuan dalam penguploadan peta. Jadi sebelumnya sudah harus di-download dulu ya contoh SHP dan juknisnya untuk dipelajari. Sekali lagi bagi yang masih awam, maka libatkanlah ahli peta dalam proses ini. Oh ya, jangan lupa untuk mematuhi ketentuan yang ada di dalam juknis peta yang sudah disediakan di sistem AMDAL.net ya. Jika SHP peta yang diupload telah sesuai, maka citra satelit dari lokasi rencana kegiatan kita akan muncul dalam tampilan AMDAL.net. Berikut adalah tampilan jika semua file sudah diupload.
Apabila file peta yang diupload sudah sesuai dengan ketentuan AMDAL.net, maka kita gulir ke bawah dan akan langsung tampak peta citra satelit yang berisi tapak lokasi proyek yang sudah kita petakan sebelumnya di ArcGIS. Contoh tampilannya sebagai berikut. Kemudian lakukan cek lagi peta yang tampil apakah memang sudah sesuai dengan tapak lokasi rencana usaha kita. Jika memang sudah sesuai, maka kita gulir lagi ke bawah dan lakukan pilih tidak, karena lokasi usaha kita tidak berada dalam kawasan PIPIP, dan di bawahnya pilih juga tidak, karena lokasi usaha kita tidak berada di dalam atau tidak berbatasan dengan kawasan lindung. Selanjutnya kita pilih lanjutkan pada sebelah kanan bawah. Setelah itu kita diarahkan ke bagian pendekatan studi. Di sini kita akan memilih jenis pendekatan studi untuk kegiatan yang kita ajukan. Untuk contoh kegiatan ini kita memilih tunggal. Ini karena kegiatannya berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan kegiatan lain, serta tidak berada di dalam suatu kawasan industri. Selanjutnya lakukan centang dengan klik pada kotak kecilnya. Kemudian kita gulir lagi pada bagian bawah untuk memilih KBLI atau jenis usaha yang sedang kita urus proses penapisannya. Setelah menemukannya, langsung klik pada kotak yang kecilnya untuk memberi centang. Setelah itu kita lakukan pemilihan pada kotak-kotak berikut. Pada kotak pilihan kegiatan, kita klik dan secara otomatis akan muncul pilihan kegiatan utama atau kegiatan pendukung. Di sini kita pilih kegiatan utama ya. Lalu pada bagian kotak sektor, kita klik dan akan muncul otomatis pilihan sektor, yaitu pariwisata. Kita langsung klik saja pariwisata. Ini karena sudah sesuai dengan KBLI dan jenis usaha yang kita masukkan. Selanjutnya pada bagian kotak jenis rencana kegiatan, kita klik dan akan muncul otomatis pilihan restoran dan penyediaan makanan keliling. Kita langsung klik saja pada opsi ini karena sudah sesuai. Lalu kita klik input ya pada kotak hijau di sisi kanan. Setelah klik input, maka akan muncul tampilan berikut. Disinilah kita mengisikan parameter besaran dari rencana usaha atau kegiatan yang akan kita lakukan. Sebagai contoh di sini kita akan mengisikan parameter luasan lahan terbangun untuk usaha kita. Maka terlebih dahulu kita klik pada kotaknya untuk memberi centang. Kemudian di sini kita mengisi pada isian besaran di luasan lahan terbangun. Sebagai contoh di sini kita menginputkan nilai luasan lahan terbangun yaitu 3 hektar. Sehingga dapat langsung tampak hasilnya adalah UKL UPL. Artinya dari hasil penapisan dengan besaran luasan lahan terbangun yang kita input mengarahkan kita pada dokumen UKL UPL. Namun apabila di sini kita memilih menginput luas lahan terbangun kurang dari 1 hektar, misalnya 9.000 meter persegi atau 0,9 hektar, maka hasilnya akan menunjukkan SPPL. Hal ini karena sesuai lampiran Permen LHK nomor 4 tahun 2021 untuk KBLI 56101 dengan jenis usaha restoran, penilaian jenis dokumennya disesuaikan dengan kriteria multisektor. Menurut kriteria multisektor dalam lampiran 2 Permen LHK nomor 4 tahun 2021, penentuan jenis dokumen berdasarkan luasan lahan terbangun dan luasan bangunan yang diinput yaitu sebagai berikut. Jika luas lahan kurang dari 1 hektar atau luas total bangunan kurang dari 5.000 meter persegi, maka SPPL. Jika luas lahan antara 1 hektar sampai 5 hektar atau luas total bangunan antara 5.000 meter persegi sampai 10.000 meter persegi, maka UKL UPL. Jika luas lahan lebih dari 5 hektar atau luas total bangunan lebih dari 10.000 meter persegi, maka AMDAL. Setelah memasukkan besaran rencana usaha atau kegiatan, gulir tampilannya hingga sampai bagian bawah, lalu kita pilih tutup. Setelah tampilan tertutup, akan muncul kembali tampilan berikut. Di sini kita gulir lagi ke bawah dan pilih lanjutkan. Setelah itu akan muncul tampilan berikut, yaitu penentuan kewenangan yang menunjukkan perizinan berusaha berada di provinsi. Jika dianggap tidak sesuai, di sini kita bisa mencentang kotaknya untuk memunculkan opsi kewenangan dan kita pilih yang sesuai. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu tampilan akan diarahkan ke persetujuan awal.
Persetujuan awal di sini biasanya untuk jenis kegiatan industri atau lainnya yang biasanya pada tahap awal telah memperoleh izin prinsip dari pemerintah melalui DPM PTSP. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan usaha kita. Pada contoh ini kita lewati saja karena kegiatannya tidak membutuhkan izin prinsip. Kita langsung klik lanjutkan. Setelah itu tampilannya akan diarahkan ke persetujuan teknis. Kita dapat memilih ini jika nantinya akan mengajukan praktek air limbah, emisi, limbah B3, atau gangguan lalu lintas. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Untuk kegiatan skala SPPL tidak membutuhkan praktek sehingga bisa langsung saja melewati pilihan ini. Namun untuk yang skala AMDAL atau UKL-UPL biasanya akan memilih praktek-praktek tersebut yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Misal jika menghasilkan air limbah maka perlu memilih dengan mencentang air limbah, dan apabila menghasilkan limbah B3 juga mencentang limbah B3. Pada contoh ini kita anggap saja tidak akan melakukan pengurusan praktek-praktek tersebut sehingga kita langsung pilih saja lanjutkan. Setelah itu akan muncul tampilan hasil penapisan sebagai berikut. Lalu kita gulir ke bawah dan klik pada kotak kecil untuk memberikan centang pada pernyataan dan kita klik simpan. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut dan kita klik simpan, lalu tunggu sebentar biarkan proses loading selesai. Setelah loading selesai, kemudian akan muncul tampilan berikut, yang berarti kegiatan penapisan telah selesai dan telah ditambahkan dalam daftar kegiatan baru. Di sini kita mencari nama usaha yang tadi kita proses penapisannya, lalu klik tanda panah kecil di sisi kiri tabel. Setelah itu menuju ke sisi kanan tabel dan pilih kotak kuning yang bertuliskan penapisan, lalu pilih lihat detail penapisan. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Kita gulir terus ke bawah seperti pada tampilan berikut dan kemudian kita pilih cetak PDF. Setelah itu akan muncul tampilan hasil penapisan dalam bentuk PDF sebagai berikut. Hasil penapisan ini kemudian sudah dapat kita download dan dapat kita gunakan untuk proses selanjutnya di website OSS. Oke, demikianlah video tata cara penapisan dokumen lingkungan melalui website AMDAL.net. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang mengurus perizinan berusaha di OSS. Bagi MV Planners yang punya pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan seputar masalah AMDAL, perizinan lingkungan, ataupun masalah lingkungan secara umum, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kami pilih untuk dibahas pada video selanjutnya.